Saya ulangi, selamat datang Pak Ilyas, Pak Wildan. Terima kasih atas kehadirannya sebagai dosen pembimbing. Nanti juga mungkin akan menyusul Bapak Ibu dosen pembimbing yang lain yang telah berpartisipasi membantu kami, adik-adik mahasiswa, juga kami dosen pengampu mata kuliah rekayasa kebutuhan untuk dapat lakukan seminar proposal yang insya Allah akan diselenggarakan mulai, kalau nggak salah tadi infonya mulai hari Rabu sampai minggu depan. Baik, tujuan untuk pertemuan hari ini adalah saya ingin memberikan coaching tentang apa saja yang nanti perlu kalian persiapkan, termasuk juga adalah penyamaan persepsi antara Bapak Ibu pembimbing dengan mahasiswa. Sebelumnya, izinkan saya untuk share screen. Baik, terima kasih. Kita mulai terlebih dahulu untuk hari ini adalah bahwa kita menyamakan persepsi terlebih dahulu bahwa tugas akhir yang dikerjakan oleh adik-adik mahasiswa ini adalah tugas akhir yang berasal dari proyek di mata kuliah rekayasa kebutuhan. Jadi adik-adik mahasiswa ini sudah mengerjakan 5 proyek dengan masing-masing topik. Di proyek pertama itu adalah flight and train booking system menggunakan metode elisitasi konvensional. Metode elisitasi konvensional ini contohnya ada wawancara, ada brainstorming, ada tell story, dan sebagainya. Yang sifatnya adalah umum kita gunakan untuk menggali kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah metode UX Journey dengan studi kasus yang tetap, yakni ada flight booking system sama train booking system. Tujuannya adalah kita nanti ingin bisa melakukan komparasi antara metode konvensional dengan metode UX Journey. Tentang apa itu sebenarnya metode UX Journey, nanti akan kita bahas pada tahap selanjutnya. Kemudian di proyek yang ketiga adalah elisitasi untuk teknologi untuk anak-anak. Kemudian yang keempat adalah teknologi untuk orang lanjut usia. Dan di proyek yang kelima adalah teknologi untuk mental illness. Oleh karena itu di proposal yang Bapak Ibu bimbing itu memang judulnya mirip-mirip karena memang berangkatnya adalah dari proyek. Dari proyek itu kemudian kita angkat untuk menjadi sebuah tugas akhir. Selanjutnya adalah rata-rata mahasiswa ini mengambil adalah di proyek 2, 3, 4, dan 5. Tidak ada yang mengambil di proyek yang pertama. Maka di sini nanti kita akan fokus adalah tentang UX Journey itu sendiri. Metode UX Journey merupakan metode yang turunan dari design thinking. Jadi kalau kita melihat di UX Journey itu konsepnya sebenarnya hampir sama dengan design thinking. Nah ini sebentar. Hanya saja pada beberapa bagian itu terdapat penambahan sehingga dia lebih cocok digunakan untuk developer pemula.
Nah, untuk papernya sendiri nanti adik-adik atau Bapak Ibu juga bisa melihat di paper yang ada di tampilan yang sudah ada. Jadi intinya adalah di metode UX Journey itu adalah kita ingin mengintegrasikan antara user experience dan user requirement. Nah, di sini kalau kita lihat topik dari adik-adik itu adalah mirip karena memang berangkatnya adalah dari project. Namun demikian, konsep dari user experience itu adalah proses personalisasi dari pengguna. Jadi siapapun penggunanya, maka dia berhak untuk mendapatkan personalisasi. Oleh karena itu, muncullah metode dari UX Journey ini. Apakah tidak bisa diselesaikan dengan metode lain, misal design thinking, atau mungkin Google Design, atau mungkin Google Pyramid, dan sebagainya? Secara garis besar sebenarnya bisa, tetapi metode-metode yang saya sebutkan tadi itu tidak dibentuk atau dasarnya adalah metode tersebut tidak secara spesifik diperuntukkan untuk novice developer atau developer pemula. Nah, disinilah kenapa akhirnya muncul yang namanya UX Journey. Nah, UX Journey ini adalah salah satu metode yang dia memang tujuannya adalah untuk digunakan oleh developer pemula. Kalau kita lihat di dalam metode-metode design thinking, sebagai contoh miliknya Brown, di Brown itu ada 3 proses, ada inspirasi, ide, sama implementasi, yang dimana masing-masing di dalamnya ada aktivitasnya. Nah, dari penelitian terdahulu, itu yang menjelaskan secara spesifik tentang aktivitas yang dikerjakan oleh developer tersebut hanya baru miliknya Brown saja. Sedangkan kalau di Google Design, kemudian Double Diamond, itu dia tidak menjelaskan secara spesifik aktivitas apa saja yang ada di dalam design thinking tersebut. Nah, ini akan menjadikan kesulitan kepada novice developer atau developer pemula, terutama ketika nanti dia ingin melakukan atau menggali idenya. Nah, dari proses design thinking itu sendiri, kita memahami bahwa untuk melakukan proses desain itu tidak serta-merta kemudian keluar hasil desainnya. Oleh karena itu, kita perlu melakukan suatu konsep atau suatu penggalian ide. Nah, dari penggalian ide itulah nanti muncul suatu solusi atau calon solusi desain yang bisa digunakan oleh si developer ini. Nah, dari sini akhirnya design thinking itu sendiri itu dicoba digabungkan dengan beberapa konsep. Konsep miripnya ERIS tahun 2000, saya lupa tahunnya, yang dikenal sebagai Divergent Convergent Inquiry Based Design Thinking Model. Intinya adalah kita punya suatu permasalahan, kemudian kita mencoba mencari beberapa solusi. Dari sini kemudian nanti kita memiliki beberapa solusi ini, solusi 1 sampai solusi sekian, kemudian itu dispesifikasikan menjadi sebuah solusi desain. Nah, berangkat dari sini akhirnya muncullah metode UX Journey. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa suatu permasalahan untuk bisa diselesaikan, maka kita perlu memberikan sebuah beberapa solusi desain. Untuk mendapatkan beberapa solusi desain itu, nanti kita menggunakan beberapa metode yang ada di dalam UX Journey. Di UX Journey itu terdiri dari 4 aktivitas, discover, explore, test, sama listen. Di mana proses untuk kreativitas atau proses untuk menemukan berbagai solusi itu ada di antara explore sama tes. Jadi di sini nanti akan muncul beberapa solusi desain. Nah, dari solusi desain itu nanti ditentukan mana yang dia sesuai untuk permasalahan tersebut. Nah, dari sini akhirnya muncul
beberapa aktivitas yang nanti akan digunakan di dalam UX Journey. Kalau kita ingin menggali sebuah permasalahan, itu kan dia tidak bisa tiba-tiba muncul sebuah solusi desain. Oleh karena itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah kita ingin mengeksplorasi terlebih dahulu. Mengeksplorasinya adalah menggunakan SWOT analisis dan kompetitor analisis. Kemudian dari situ nanti akan muncul sebuah hipotesis. Dari hipotesis ini nanti ada dugaan awal tentang variabel apa saja yang dia digunakan oleh si developer tersebut untuk menggali kebutuhan. Dari dugaan awal tersebut, muncullah sebuah user story yang digali menggunakan index card. Nah, disinilah proses personalisasi yang ada di dalam penggalian kebutuhan tersebut. Jadi, proses personalisasi yang ada di sini itu spesifik kepada pengguna tertentu. Jadi, berbeda dengan metode konvensional, metode di UX Journey ini adalah spesifik atau personalisasi terhadap pengguna tertentu. Oleh karena itu, biasanya di beberapa tugas akhir atau di proposal tugas akhir, mereka tidak hanya menyebutkan sebagai pelanggan, tetapi misal pelanggan yang memiliki adik atau pelanggan yang suka berpergian atau pelanggan yang suka menggunakan kartu kredit. Nah, itu memang tujuannya adalah untuk personalisasi. Jadi tujuannya adalah untuk membuat sebuah sistem yang memang spesifik kepada pengguna tersebut. Nah, itu adalah sekilas dari UX Journey. Selanjutnya adalah saya ingin mencoba membahas dari proposal yang ada, atau saya ambil dari template. Jadi adik-adik mahasiswa ini untuk proses penelitiannya itu sudah menggunakan template yang sudah memang spesifik ditujukan untuk UX Journey. Jadi di sini nanti adik-adik itu bisa langsung menggunakan template ini dengan project menggunakan UX Journey. Jadi nanti mereka sudah bisa langsung membuat sebuah proposal penelitian. Di sini sudah dijelaskan tentang bagaimana cara membentuk abstrak, kemudian apa saja yang ada di dalam abstrak, kemudian bagaimana nanti proses pembentukan metode, sampel, kemudian penarikan kesimpulan, itu semua sudah dijelaskan di dalam masing-masing bagian ini. Nah, permasalahan yang sering ditanyakan oleh mahasiswa adalah tentang permasalahan utama yang ingin dihadapi oleh penelitian ini. Jadi ini sering sekali muncul dari adik-adik mahasiswa tentang dosen pembimbing yang menanyakan apa sebenarnya permasalahan utama dari penelitian ini. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa penelitian ini adalah kita ingin melakukan proses penggalian kebutuhan. Tetapi beda dengan penggalian kebutuhan pada umumnya, di mana penggalian kebutuhan pada umumnya adalah kita pada pengguna yang sifatnya adalah general. Jadi kalau kita misal tiket kereta api, maka stakeholder-nya, kalau misal saya bisa tunjukkan dari hasil proyek pertama. Oke. Oke. Nah, dari stakeholder misal. Dari stakeholder, maka spesifik mereka akan menyebutkan pengguna, maskapai penerbangan, bank, bandara, sama regulator. Kemudian didapatkan adalah user story-nya, kalau pelanggan seperti ini. Nah, bedanya adalah kalau kita menggunakan metode UX Journey, pengguna yang ada di sini sebenarnya dari sisi pengguna itu sendiri itu banyak kategorinya atau banyak karakteristiknya. Nah,
penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa atau adik-adik ini adalah penelitian yang sifatnya adalah personalisasi, personalisasi dari kebutuhan dari masing-masing permasalahan tersebut. Jadi kalau misal di sini pengguna, di sini disebutkan para pelanggan yang ingin melakukan pemesanan tiket pesawat secara online, khususnya pengguna yang memungkinkan membutuhkan layanan khusus. Nah, disinilah kalau di UX Journey, maka pengguna ini akan langsung disebut sebagai pengguna yang ingin melakukan pemesanan tiket pesawat secara online. Jadi memang dia spesifik ke pengguna yang ingin melakukan pemesanan tiket pesawat secara online. Berbeda dengan metode elisitasi konvensional, kalau elisitasi konvensional ya seluruh pengguna, nggak peduli dia secara online, offline, atau mungkin lewat calo, nggak peduli, tetapi pengguna itu adalah dia memesan tiket. Tetapi kalau dengan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, pengguna melakukan pemesanan tiket secara online. Maka yang mereka teliti adalah yang ya user yang memang ingin melakukan pemesanan tiket secara online. Itu yang menjadi titik utama dari permasalahan di setiap tugas akhir. Meskipun penelitiannya hampir sama, misal di booking tiket itu ada banyak, misal ada yang train booking itu hampir 10, tetapi masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, disitulah titik permasalahan yang mereka teliti untuk tugas akhir mereka. Saya lanjutkan, itu untuk latar belakang, sehingga mereka ketika membentuk sebuah latar belakang penelitian, dasarnya adalah dari buku UX Journey yang sudah mereka kerjakan tersebut. Mahasiswa itu juga sudah saya minta untuk melakukan parafrase terhadap contoh atau template yang sudah saya berikan. Tetapi banyak juga yang masih belum dilakukan parafrase, termasuk kutipan. Ini mereka rata-rata kalau angkanya 13 sama 14, ini berarti mereka masih copy paste, belum melakukan parafrase. Nah, itu nanti kita akan bersama-sama melakukan proses verifikasi, juga proses perbaikan, agar TA mahasiswa ini bisa lebih baik lagi. Selanjutnya adalah tentang masalah utama, itu tadi sudah jelas, intinya adalah personalisasi dari permasalahan yang dihadapi oleh user. Di rumusan masalah ini juga sudah distandarkan, tujuan dan batasan masalah juga sama. Selanjutnya adalah studi literatur. Dari studi literatur ada kalau menggunakan metode UX Journey, sebenarnya studi literatur itu sudah dilakukan di bagian awal dari proses UX Journey itu sendiri. Jadi saya coba buka. Saya coba buka secara acak. Nah, ini adalah contoh field study yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi sebenarnya pada saat proses menggunakan UX Journey ini, mereka sudah melakukan analisa terhadap beberapa artikel yang memang meneliti permasalahan yang sama dengan apa yang mereka teliti. Ini adalah salah satu cara untuk novice developer atau developer pemula untuk dapat menggali kebutuhan. Karena biasanya kalau mereka ditanya, buatkan sebuah sistem untuk pemesanan tiket, pasti mereka akan bertanya, pemesanan tiket itu yang seperti apa? Maka yang dilakukan pertama kali adalah lakukan field study. Selanjutnya adalah setelah field study, dilakukan adalah SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, sama threat terhadap permasalahan yang mereka angkat tersebut. Ini sifatnya masih general. Jadi field study, SWOT analysis ini masih general.
Selanjutnya kita masuk kepada yang lebih spesifik, ada direct sama indirect kompetitor. Dari direct sama indirect kompetitor ini kita sudah mulai mengerucut pada beberapa permasalahan yang lebih spesifik lagi. Dari situ akhirnya nanti muncul sebuah user review dari beberapa kompetitor maupun dari field study maupun dari SWOT analysis. Nah, inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam eh, proposal TA yang ada di studi literatur. Oleh karena itu biasanya di studi literatur itu merupakan gabungan antara field study, kemudian SWOT analysis, kemudian indirect sama direct review, dan user review. Selain itu, nah ini direct sama indirect review. Kemudian setiap mahasiswa itu tinggal memasukkan bagian-bagian yang ada di UX Journey ke dalam template yang sudah ada ini. Termasuk penjelasannya itu sebenarnya sudah ada di sini, mereka tinggal melakukan parafase saja. Selanjutnya adalah research gap. Nah, di research gap ini karena kita ingin membawa project ke dalam sebuah penelitian, akhirnya dibuat subbab research gap. Nah, dari research gap ini sebenarnya mereka dengan memasukkan dari bagian user review ini, itu sebenarnya mereka sudah menemukan research gap-nya. Namun pada kenyataannya ada beberapa yang masih kebingungan tentang research gap. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, ini sudah dibuatkan sebuah contoh, termasuk metode validasi dan verifikasi, itu juga sudah ada contohnya di sini. Kemudian untuk pengujian, itu kita menggunakan dua. Yang pertama adalah pengujian secara subjektif dan pengujian secara objektif. Yang sifatnya kalau ini adalah kualitatif, kalau yang ini adalah kuantitatif. Sehingga penelitian kita itu nanti menjadi mix method. Jadi penelitian yang mencampurkan antara kuantitatif sama kualitatif. Kemudian selanjutnya adalah di bab 3. Di bab 3 ini mereka rata-rata sudah mencantumkan proses yang ada di UX Journey sesuai yang ada di template ini. Sehingga mereka sudah bisa menjelaskan dari bagian-bagian yang ada di UX Journey ini. Discover, explore, test, dan listen. Selanjutnya adalah ini yang mungkin akan ditanyakan oleh penguji pada saat seminar proposal adalah populasi dan sampel. Populasi dari penelitian yang diambil oleh tugas akhir mahasiswa itu tidak ada aturan atau tidak ada ukuran pastinya, termasuk juga jumlah sampelnya, karena kita penelitiannya adalah mix, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kalau di penelitian kuantitatif, itu memang pada dasarnya untuk mendapatkan hasil yang valid untuk 5%, itu biasanya membutuhkan data kurang lebih 100 responden atau lebih. Berbeda dengan penelitian kualitatif. Kalau penelitian kualitatif, itu tidak ada acuan pastinya. Satu pun boleh kalau memang itu dianggap sebagai seorang pakar. Atau dari beberapa metode, misal metode yang disampaikan oleh Nielsen, kalian nanti bisa mencari di usability Nielsen responden, itu dia menyampaikan bahwa 5 responden itu sudah cukup untuk melakukan proses penggalian kebutuhan untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Kemudian kita lakukan proses verifikasi dengan 5 responden yang lain. Jadi total responden yang dibutuhkan rata-rata itu hanya 10 saja. Bahkan di beberapa teknik atau di beberapa penelitian, misal menurut Sugiono, ketika jumlah atau ketika data ini sudah majemuk itu berarti tidak ada lagi perubahan data, itu maka dia dianggap sudah selesai. Jadi kalau misal satu responden kita gali, 2 responden kita gali, hasilnya sama dengan responden pertama,
kemudian kita coba dengan responden ketiga, kok hasilnya sama dengan responden 1 dan 2, maka cukup berhenti di responden ketiga. Itu sudah cukup. Itu menurut Sugiono. Atau kalian bisa lihat di beberapa penelitian kualitatif itu kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu memang responden yang kita gunakan itu tidak sebanyak di penelitian kuantitatif. Jadi adik-adik mahasiswa, tolong besok kalau ditanya, kenapa respondennya hanya 3, kenapa respondennya hanya 5, itu kalian harus bisa menjawab dengan pendekatan metode kualitatif yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian untuk metode pengumpulan data, ini sama seperti yang kalian lakukan. Jadi di UX Journey, kalau misal kalian menggunakan wawancara, ya sebutkan adalah proses wawancara. Kalau observasi, ya berarti sebutkan observasi. Kemudian untuk proses analisis data, kalian bagaimana mereduksi data, kemudian bagaimana menggunakan indeks card, menyajikan data, itu kalian jelaskan semua besok sesuai dengan panduan yang sudah ada di template itu. Jadi di template ini sebenarnya semua jawaban itu sudah ada, tinggal kalian nanti bagaimana menyampaikan permasalahan tersebut. Kemudian kalau di bab 4 ini sebenarnya tidak terlalu menjadi konsen ketika di proposal penelitian, tetapi ada kalanya mungkin besok penguji akan menanyakan tentang bagian-bagian yang ada di dalam bab 4 sama bab 5. Nah, kalian juga harus bisa menjelaskan bagaimana proses mendapatkan itu. Kalau sampai di sini, ini sudah kalian yang bisa menjawabnya, bukan saya lagi. Seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan atau bisa menjadi bahan diskusi untuk hari ini. Silakan jika Bapak Ibu mau mendiskusikan atau mungkin ada adik-adik yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Silakan jika ada pertanyaan. Permisi Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Kalau kalau saya pribadi itu masih bingung di bagian tadi kan kalau kuantitatif itu melalui metrik, sedangkan kualitatif melalui acceptance kriteria. Nah, saya masih bingung di bagian acceptance kriteria yang benar itu seperti apa dan perhitungan metrik itu seperti apa yang benarnya, Pak. Sebentar ya. Baik, Pak. Oke. Saya langsung share screen saja ya. Nah, acceptance kriteria yang baik ya, sebenarnya tidak ada acuan baik atau tidak baik, tetapi acceptance kriteria itu ketika nanti dia memang sudah bisa digunakan oleh si developer untuk melakukan proses verifikasi, maka itu sudah bisa dikatakan sebagai proses acceptance atau acceptance kriterianya masih sudah tepat seperti itu. Nah, di acceptance kriteria itu ada dua. Yang pertama adalah positive case sama negative case. Untuk positive case, itu adalah aksi awalnya. Jadi pengguna melakukan apa, kemudian apa yang didapatkan. Nah, dari proses ini kemudian nanti apa saja sih yang muncul di dalam acceptance kriteria itu. Nah, di sini adalah interface-nya. Kemudian ini diuji oleh responden di paraf di sebelah kanannya. Oke, ini positive case. Kalau positive case, misal ini tipe ID-nya numerik, kemudian di sini ternyata dimasukkannya alfabet misal. Nah, kalau misal dimasukkannya alfabet, berarti kan ada error handling-nya, maka ada negatif case-nya. Negatif case-nya ada di sini. Jadi kalau misal dia dimasukkan harusnya numerik, dimasukkan alfabet, maka ada warning. Seperti itu. Itu dikatakan sebagai acceptance kriteria yang tepat.
Kemudian jumlah dari acceptance kriteria itu sesuai dengan jumlah user story yang ada di dalam yang kalian gali pada proses penggalian kebutuhan itu sendiri. Seperti itu. Ada lagi? Silakan pertanyaan. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Untuk yang metrik, Pak. Baik, untuk yang metrik, sebentar saya bukakan contoh. Oke, di metrik sebenarnya kalian kalau mau lebih jelas tentang metrik, sebentar ya, saya tak. Kalau di Matrix itu sebenarnya kalian bisa lihat di panduannya. Nah, di sini itu sebenarnya di sini sudah ada contohnya. Kalian pelajari mulai dari proses assessment sampai di daftar periksa. Ini sebenarnya kalian kalau mempelajari ini itu tahapannya sudah jelas di situ. Tetapi saya coba jelaskan yang bagian uh, matriksnya. Jadi untuk pemeriksaan di perangkat lunak yang di UX Journey yang atau project kita ini itu dilakukan oleh beberapa orang. Yang pertama adalah self review. Self review ini kalian melakukan review sendiri tentang apa saja requirement atau kebutuhan yang kalian gali itu sudah memenuhi kriteria atau belum. Ini melalui daftar periksa di self review. Kemudian di self review sendiri kalian juga bisa menghitung di matriks persyaratannya dari beberapa kriteria. Kemudian ada matriks defect dan penilaian kompetensi. Ini self review. Nah, dari self review ini kalian melakukan juga yang namanya adalah peer review. Kalau di project itu kan dilakukan 5 peer review, jadi direview oleh 5 orang. Ini di luar dari stakeholder. Jadi kalau acceptance kriteria itu diuji oleh stakeholder, tapi kalau di matrix ini itu diuji oleh sendiri dan diuji oleh teman sejawat. Jadi kalian bisa menggunakan dosen, boleh bisa menggunakan kakak tingkat atau bisa menggunakan teman-teman kalian untuk melakukan penilaian matriks ini. Nah, di penilaian matriks ini di self review kalian menilai sendiri, di peer review berarti kalian dievaluasi oleh orang lain. Yang paling banyak pertanyaannya adalah di matriks persyaratan. Yang pertama adalah unambigu. Unambigu ada yang pertama adalah jumlah dari requirement dengan kebutuhan yang identik. Kebutuhan yang identik adalah kebutuhan yang dia didefinisikan secara detail. Dan kebutuhan itu memiliki detail yang spesifik. Tetapi kalau di total of requirement itu adalah kebutuhan yang dia tidak memiliki kebutuhan gabungan antara kebutuhan yang dia tidak detail dan kebutuhan yang dia sifatnya detail. Sebagai contoh, tiket kereta api misal, pengguna ingin sistem pemesanan yang bisa terhubung dengan payment gateway. Berarti ini satu kebutuhan. Dan ini kebutuhan identik. Kalau kebutuhan tidak identik, pengguna ingin membuat sebuah sistem pemesanan. Nah, ini nggak identik, karena pemesanan yang seperti apa itu tidak dijelaskan. Paham ya? Sampai di situ ya? Ya, Pak. Paham, Pak.
Nah, kalau jumlah requirement yang benar ini bisa diuji menggunakan acceptance kriteria. Jadi jumlah kebutuhan yang diverifikasi oleh user itu atau stakeholder itu benar dibagi dengan jumlah kebutuhan. Kemudian kalau kebutuhan atau fungsi yang unik itu adalah dari masing-masing kebutuhan itu kemudian kita uji, kemudian nanti apakah dia sesuai dengan acceptance sama acceptance di negatif dan positif case-nya atau tidak. Kalau misal sesuai berarti dia kebutuhannya lengkap. Jadi ada positif case, ada negatif case-nya. Kemudian jumlah kebutuhan yang dapat dipahami ini bisa diuji juga menggunakan acceptance kriteria. Jadi konsepnya hampir sama dengan correctness. Jadi understandable ini intinya adalah kebutuhannya bisa dipahami oleh user. Kemudian verifiable, jumlah kebutuhan berapa, waktu yang digunakan untuk melakukan pengujian berapa, jadi pengujian acceptance itu berapa lama, di kemudian biaya untuk melakukan proses pengujian tersebut. Jadi misal dibutuhkan waktu 2 jam untuk melakukan pengujian. Nah, kalau masing-masing jamnya, kan kalau standarnya biasanya untuk 1 jam itu sekitar 200.000, ada yang 500.000, tergantung dari developer tersebut. Dia menentukan biaya berapa biaya untuk melakukan pengujian tersebut. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Izin Bapak, Ya, silakan. kalau kami dari pembimbing tadi mewakili dari beberapa teman-teman yang masih ada di sini, Pak, mau menanyakan terkait pengujiannya. Karena kalau melihat dari proposal teman-teman itu ada yang dia tujuannya untuk meningkatkan misalkan apa, kenyamanan pengguna saat memesan tiket atau misalkan meningkatkan minat baca, misalkan gitu ya, untuk anak-anak usia dini misalkan seperti itu. Nah, itu kira-kira nanti bentuk pengujiannya seperti apa, Pak, untuk bisa melihat bahwa penelitian ini sudah tercapai atau belum? Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Ebi. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa tugas akhir yang dilakukan oleh mahasiswa ini adalah sifatnya adalah personalisasi kebutuhan mahasiswa. Untuk mengetahui apakah kebutuhan, jadi misal dari beberapa judul itu ada yang menyatakan sebagai sifatnya adalah kualitatif, yang misal untuk meningkatkan minat belajar atau misal meningkatkan kepuasan dari pengguna. Untuk hal itu bisa dilihat dari uji hipotesis yang dilakukan oleh mahasiswa. Hipotesis, oke. Hipotesisnya yang pertama, semakin awal mesen mendapat harga yang normal, kemudian harga pesan online lebih murah, kemudian harga tiket pesawat dapat lebih murah jika memesan. Oke. Nah, dari sini misal saya mengambil judul adalah tingkat kepuasan dari pengguna ketika dia misal menggunakan sistem pemesanan tiket untuk mendapatkan harga yang lebih murah misal. Jadi mereka menyebutkan juga adalah tingkat kepuasannya. Nah, tingkat kepuasan dari masing-masing user itu sendiri, itu nanti bisa dilihat dari proses personalisasinya. Saya jelaskan sekalian dari prosesnya. Jadi prosesnya yang pertama adalah dari hasil field study, SWOT analysis,
direct sama indirect kompetitor, sama user review, kemudian kita melakukan proses identifikasi hipotesis. Tujuannya adalah kita ingin mengetahui user spesifik yang ingin kita personalisasi. Kemudian kita membuat sebuah variabel. Variabel ini dapat dari mana? Variabel ini didapatkan dari hasil SWOT analisis. Kesulitan dalam mencari tiket, pengisian data diri, promo tiket, dan sebagainya. Dari SWOT analisis, field study, dan sebagainya. Sehingga didapatkan identify behavioral variable. Kemudian dari sini, kemudian kita bertemu dengan stakeholder. Kita melakukan proses index card seperti ini. Nah, index card yang dilakukan juga dalam format yang dia memang sudah menggunakan format user story. Sebagai pelanggan, mengharapkan ada fitur poin untuk royalti. Sebagai pelanggan mengharap agar potongan dari schedule atau pembatalan tidak terlalu besar, dan sebagainya. Nah, ini formatnya itu sudah dalam bentuk user story. Hasil dari sini kemudian kita melakukan verifikasi dengan melakukan map interview. Nah, proses kepuasan itu sebenarnya bisa juga dilihat ketika kita melakukan proses penelitian kualitatif, itu bisa kita lihat menggunakan emosional. Maka di sini dilakukan proses interview menggunakan map interview. Dari masing-masing ini, jadi misal 5 responden, nanti mana sih sebenarnya yang dia merasa mudah, merasa netral, atau merasa sangat sulit. Dari sini kemudian nanti kita bisa mengklasterkan, mengkategorikan. Ini kalau mau dipresentasikan seperti ini, kalau kita klasterkan akhirnya jadinya seperti ini. Berarti ada kelompok yang memang merasa bahwa pelanggannya mahasiswa ingin berlibur itu merasa mudah, merasa netral, dan merasa sangat sulit. Tinggal nanti dilihat apakah memang hipotesis yang kita sudah buat, kemudian penggalian data yang kita buat, itu nanti sudah sesuai atau belum. Nanti kita lihat di tahapan ini untuk mengecek bahwa yang atas tadi itu majemuk datanya, istilahnya tidak ada perubahan. Kemudian kita, nah ini membentuk persona. Kita membuat wireframe. Nah, dari wireframe itu nanti kemudian kita uji. Di uji ini nanti dia juga bisa memilih antara kualitatif sama kuantitatif. Nah, di sini baru bisa dilihat apakah memang nanti dia puas atau tidak puas. Begitu, Bu Evi. Prosesnya seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih penjelasannya, Pak Wahyu. J. Silakan dari adik-adik mahasiswa atau Bapak Ibu, kalau misal ada yang belum jelas juga silakan. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. J, silakan. Ini untuk sempronya ini Ya. difokuskan pada bab 1 sampai bab 3 aja untuk PPT-nya atau bagaimana ya Pak? Waktunya presentasi itu 5 menit. Kalau kamu bisa menyampaikan sampai 5 bab, itu malah lebih bagus. Agar bisa diketahui bahwa memang penelitianmu ini sudah berjalan dan sudah ada hasilnya. Oke Pak, baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Ya. Untuk jadwal apanya itu kira-kira kapan munculnya, Pak, di Simanta? Ditunggu saja. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi, silakan. Mungkin saya, Pak Wahyu. Oh, J, Pak Wildan, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi untuk panduan saya kira ini Pak, cukup bagus Pak. Untuk mahasiswa kan enak ya, kita bisa langsung ini mengimplementasikan, dan kalau memang sudah selesai ya kita setuju aja.
Nah, ini mungkin kendala Pak ya, kendala mungkin di pengujian waktu sempro ya. Mungkin ini ya terkait kualitatif ya. Jadi kan mahasiswa ini saran saya nanti teman-teman harus bisa menunjukkan secara kualitatifnya itu dan secara valid ya. Kadang kan mungkin dosen penguji ya kalau lihat seperti ini kan tergantung dari kualitas responden juga ya karena kualitatif. Untuk yang kuantitatif kan langsung bisa nampak waktu dosen penguji melihat. Karena dari sisi TA, Pak, jadi kalau memang ada panduannya itu enak sekali untuk UX ini, tapi untuk penguji terkadang kita nggak bisa menjamin. Jadi mungkin usul saya diberikan apa ya biar biar valid gitu ya, maksudnya tahapannya atau pakarnya gitu ya. Mungkin diperjelas. Kemarin saya pernah baca sih ya di bimbingan saya juga itu saya suruh revisi menambahkan detail dari sampelnya seperti itu. Terkadang mahasiswa lupa kemarin itu. Mungkin bisa ditambahkan Pak terkait detail ininya, respondennya mungkin di situ. Yang di proposal teman-teman kemarin ya. Kalau di sini saya belum baca detail sih. Mungkin itu Pak Wahyu, usul aja. Terima kasih Pak Wildan. Jadi kalau menanggapi Pak Wildan tadi, sebenarnya kalau di detail dari respondennya itu sebenarnya sudah ada di populasi dan sampel Pak Wildan. Jadi kalau besok teman-teman itu misal ditanya populasi sama sampelnya seperti apa, itu nanti kalian harus bisa menunjukkan populasi sama sampelnya. Kemudian bagaimana proses pengambilan datanya, itu juga kalian harus bisa menyebutkan, misal proses pengambilannya pakai wawancara, pakai observasi, dan sebagainya. Kemudian memvalidasi hasil wawancaranya bagaimana, itu juga kalian bisa menyebutkan menggunakan proses verifikasi, menggunakan 5 responden selanjutnya, atau sebagainya, dan itu yang nanti juga kalian bisa sampaikan. Kemudian sebenarnya Pak Wildan, beberapa hari yang lalu itu juga saya sempat mengundang untuk Bapak Ibu dosen, karena saya ingin menyetandatkan untuk topik jadi spesifik topik di rekayasa kebutuhan agar pengujiannya itu tidak subjektif seperti itu. Nah, saya mencoba membuat matriks. Nah, matriksnya ini bukan untuk mahasiswa, tetapi matriks untuk dosen. Dari matriks untuk dosen ini nanti sehingga muncul kompetensinya. Kalau dia misal kalau di standar TA itu antara 3, 4, 5, berarti dia dianggap lulus. Tapi kalau 1, 2, itu berarti dia masih mempelajari tentang user requirement atau penggalian kebutuhan. Cuma kemarin masih belum banyak dosen yang hadir, sehingga mungkin nanti akan kita coba untuk mensosialisasikan lagi untuk menggunakan standar yang sama untuk proses evaluasi. Seperti itu Pak Wildan. Nggih, Pak. Atau mungkin kalau memang belum ini ya, belum bisa dikumpulkan, bisa dilampirkan saja Pak itu apa nilainya itu. Waktu di proposal kan kita nggak bisa menjamin ya pengujinya dari kita gitu maksudnya kan Iya, waktunya juga. Nah itu mungkin bisa dilampirkan nanti teman-teman yang waktu ujian itu bisa menunjukkan ke ini ke dosen penguji mungkin gitu biar lebih cepat kayaknya Pak. Oke. Terima kasih masukannya Pak Wildan. Oke, Pak. Ada lagi Bapak Ibu atau mungkin adik-adik mahasiswa, silakan. Silakan, nggak ada. Ini kesempatan ini sebelum kalian berjuang untuk untuk seminar proposal. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kan dari sebelum-sebelumnya sempat pernah lihat sempro kan, Pak? Ya, Yang dilampirkan di PPT berarti besok itu semua bab ya, Pak ya? Bukan dari bab 1, bab 2, atau bab 3 aja gitu enggak ya, Pak ya? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, waktu untuk presentasi itu 5 menit. Oke, waktu untuk presentasi 5 menit. Kalau kalian bisa menyampaikan bab 1 sampai bab 5 itu lebih baik, terutama juga untuk
Karena kan yang menguji itu tidak dari kita-kita yang ada di grup ini. Bisa jadi dosen DS ikut menguji, dosen jaringan ikut menguji. Nah, kalau kalian bisa menunjukkan bahwa, oh ini loh penelitian saya, dan penelitian saya itu sudah selesai sampai bab 5. Kemudian ini proses mengujinya, ini proses memvalidasinya, kemudian ini penarikan kesimpulannya, nah itu paling tidak akan meyakinkan Bapak Ibu dosen besok. Seperti itu. Baik, Pak. Paham. Ya. Ada lagi, silakan. Jangan lupa sebelum, kalau nanti sudah keluar jadwalnya, Bapak Ibunya ditelepon, minta doa restu, semoga dimudahkan ketika seminar proposal. Juga jangan lupa berdoa agar dimudahkan untuk bisa menyampaikan dan mudah memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu dosen. Cukup, nggih? Baik. Terima kasih Pak Wildan, Pak Ilyas, Bu Evi, Pak Brian, dan Bapak Denar, dan Bapak Ibu yang lainnya. Ini tadi Pak Denar belum keluar suara sama sekali, ini mungkin rapat. Nggih. Dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Juga saya berterima kasih karena bersedia untuk membimbing adik-adik mahasiswa ini untuk bisa lulus di semester 7 depan. Juga tetap semangat untuk adik-adik mahasiswa, silakan dipelajari lagi yang sudah ditulis, juga materi-materi yang sudah disampaikan silakan dipelajari. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan karena seluruh kesalahan hanya milik saya dan kesempurnaan milik Allah. Terima kasih Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, diberi kemudahan dan kelancaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak, Pak. Saya izin tutup untuk grupnya.